Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Taala. Kita menyanjung dan memuji Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa duduk dalam taman-taman surga. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, serta inayah, yaitu pertolongannya untuk bisa mengamalkan amalan-amalan kebajikan dapat menghantarkan kita ke surganya. Allahumma amin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melanjutkan kajian tafsir yang sebelumnya kita telah membahas tafsir surah Al-Fil, di mana kita mengisahkan tentang kejadian yang sangat besar sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah tentang pasukan gajah, pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah al-Musharrafah, Ka'bah yang telah dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tahwi ilaihim, itu sebagai kiblat bagi kaum muslimin, di mana hati kaum muslimin akan condong dan berpaut dengannya sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin membahas tafsir surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah, surah Al-Humazah, dia merupakan surat Makkiyah yang Allah turunkan kota Makkah, di mana dia terdiri dari 9 ayat, di mana maknanya adalah Al-Humazah artinya mencela. Dan nanti kita akan bahas mencelahnya dengan apa? Apakah dengan lisan, apakah dengan perbuatan, dengan tangan? Ya, nanti di sini ada pembahasan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini terdiri dari 9 ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalamnya tentang beberapa hal, yaitu tentang tercelanya orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela manusia, suka menggibah manusia, menggunjing manusia, suka mengadu domba manusia. Kemudian juga poin yang berikutnya yang dibahas di dalam surat ini adalah tercelanya orang-orang yang begitu ambisius mengumpulkan harta. Yaitu tercelanya manusia yang sangat ambisius mengumpulkan harta, sehingga dia merasa dengan hartanya akan membuat dia kekal abadi selama-lamanya, sehingga dia merasa bahwa hartanya akan mengekalkannya, imam mengekalkan jasmaninya atau mengekalkan namanya, sebutan namanya ketika dia telah tiada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang balasan bagi orang-orang yang kondisinya seperti ini, kondisinya mencela, kondisinya suka mengumpulkan harta tapi tidak mau menginfakkannya, pelit, bakhil, maka orang seperti ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab Narullahil Muqadah, yaitu Al-Hutamah, yaitu salah satu nama api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tafsir ini, kita baca terlebih dahulu ayatnya. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan satu persatu ayat per ayat biidznillah, apa yang bisa dapat saya jelaskan pada pertemuan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, saya baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat ini tentunya bukan hanya sekedar kita membaca. Maka kita berusaha dengan mengkaji tafsir juz' amma ini, tujuannya adalah agar kita dapat memahami apa yang kita baca. Ya, betapa indahnya setiap kita membaca Al-Quran, kita memahami maknanya. Betapa nikmatnya setiap kita membaca Al-Quran, kita dapat meresapi, menghayati, mentadabburi maknanya sehingga menambah keimanan, sehingga membuat air mata kita menetes. Bagaimana tidak? Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim menjelaskan kepada kita tentang nikmat surga, menjelaskan kepada kita tentang indahnya surga itu. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pedihnya dan besarnya adab api neraka Allah Subhanahu wa taala, mengerikannya adab api neraka Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ancaman-ancaman berupa adab, berupa musibah yang menimpa kepada manusia. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Salah satunya adalah surah Al-Humazah ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengancam, memberikan ancaman kepada siapa? Kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sifat-sifat ini. Maka bila mana sifat ini masih ada pada diri kita, maka hendaknya kita segera bersimpuh di hadapan Allah, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ancaman ini bukan ancaman yang main-main, bukan ancaman yang ringan, akan tetapi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah telah mengancam kepada hambanya, maka Allah akan laksanakan ancaman tersebut. Allah benar-benar akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelesaikan janjinya. Maka jemaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah ketika kita berupaya untuk memahami ayat Allah Azza wa Jalla. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala bila mana kita fahami dia akan menambah iman, akan menambah ilmu dan menambah iman. Ya, sebagaimana ulama, salah seorang ulama atau para ulama menjelaskan kepada kita bahawa salah satu yang menambah iman kita ini, salah satu hal yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah, di mana iman adalah modal yang sangat berharga dalam kehidupan. Bahkan dia modal utama dalam kehidupan kita. Salah satu yang dapat menambah iman adalah talab ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Jadi menambah iman kita sejatinya adalah menuntut ilmu.
menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Taala. Maka lewat kajian seperti ini kita duduk sejenak, mendengarkan sejenak sampai masuk waktu syuruk, kemudian kita melaksanakan anjuran dari Nabi SAW, sunnah 2 rakaat. Ini sejatinya kita duduk untuk menyerap ilmu, menambah keimanan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, di mana mereka mengatakan, ya ta'alu halumnu ilaina ijlis ma'ana sa'atan, mari duduk sejenak, kata mereka, kemarilah kita duduk sejenak, ya kita saling mengingat akan ayat Allah Taala. Tujuannya apa? Nazdad imanana, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis-majlis ilmu seperti ini mestinya hendaknya kita hadir, hendaknya kita datang, hendaknya kita mau duduk sejenak supaya dapat menambah keimanan, karena kita tahu bahwa iman itu dapat luntur, iman itu dapat usang, kata Nabi SAW. Jemaah Allah Azza wa Jalla, maka kata para ulama, salah satu yang dapat menambah iman ketika kita menuntut ilmu syar'i, wasilah untuk menuntut ilmu syar'i ini adalah yang paling utama disebutkan oleh para ulama, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah Taala. Ya, jadi salah satu hal yang paling besar yang dapat menambah iman kita adalah menuntut ilmu. Lalu wasilah untuk menuntut ilmu syar'i itu adalah dengan yang pertama kata ulama adalah memahami ayat-ayat Allah Taala. Karena ayat Allah Azza wa Jalla disitulah gudangnya ilmu, sumbernya ilmu, ya, sumber mata air, sumber ilmunya ada di situ. Enggak perlu kita mencari jauh-jauh, ya, enggak perlu kita mencari jauh-jauh sumber ilmu syar'i. Di dalam Al-Quran sudah ada, dan hadis Nabi SAW sudah ada. Tinggal maukah atau tidak kita mempelajari, ya, ayat Allah dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah dari Allah Azza wa Jalla, ya, surat ini terdiri dari 9 ayat. Ayat yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman sekaligus mengancam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka. Wail ini ada 2 maknanya. Bisa maknanya adalah wadin fi jahannam, lembah di dalam api neraka jahannam, lembah yang bernama wail, ya, lembah yang ada di dalam api neraka jahannam. Atau wail adalah maknanya doa kecelakaan, doa keburukan. Wailun artinya adalah doa lil halak, doa keburukan, doa kebinasaan, ya, doa kebinasaan. Maka yang kedua adalah makna yang lebih tepat. Makna yang kedua adalah makna yang lebih tepat, wail, ya. Tapi di dalam Al-Quran Karim, wail ini kadang-kadang bisa maknanya adalah litta'ajjub, untuk merasa ta'ajjub, merasa terheran-heran, merasa terperangah, ya, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikh. Ya, sebagaimana perkataan istri dari Nabi Zakaria, ya, apakah ya wailata, aduhai, apakah, ya, ini merasa ta'ajjub, aduhai, apakah saya akan dapat melahirkan, ya, wa ana ajuzun, sementara saya sudah tua renta, sudah sangat sepuh. Ya, kita tahu kan istri dari Nabi Ibrahim atau istri dari Nabi Zakaria, sudah sepuh, ya, sudah tua, dan Nabi Zakaria pun juga sudah tua. Baru kemudian Allah Azza wa Jalla takdirkan untuknya apa? Diberikan kepadanya anak. Setelah Nabi Zakaria berdoa siang malam kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a, ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga menjelaskan ya wailata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, di sini maknanya bisa wail, artinya bisa dita'ajjub.
Wail juga bisa, ya, yang di dalam ayat ini wail artinya halak, doa kecelakaan. Untuk siapa? Likulli, untuk siapa saja. Likulli, untuk siapa saja kata Allah. Likulli humazatin lumazah, untuk siapa saja yang humazah artinya pencela, untuk siapa saja yang mencela. Lumazah, untuk siapa saja yang mengumpat dan mencela, untuk siapa saja yang mengumpat dan mencela, atau mencela dan mengumpat, yang mencela dan yang mengumpat. Ini adalah dua sifat, ya, dua kalimat ini artinya adalah dua sifat, dua sifat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, mengumpat dan mencela. Para ulama berselisih pendapat, apakah dua kalimat ini, dua sifat ini maknanya sama ataukah berbeda? Ya, apakah dua sifat ini maknanya sama? Kalau maknanya sama berarti ya humazah artinya adalah lumazah. Ya, lumazah artinya adalah humazah. Apakah dua sifat ini maknanya sama ataukah dua sifat ini maknanya berbeda? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya sama. Dua sifat ini maknanya sama, yaitu mengumpat, pencela, pencela, mengumpat. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan dua sifat ini maknanya berbeda, tidak sama. Ya. Dua sifat ini maknanya berbeda, tidak sama. Pengumpat berbeda dengan pencela, pencela berbeda dengan pengumpat. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita pengumpat pencela sama, tapi disebutkan oleh para ulama apa bedanya? Humazah itu artinya mencela lewat perbuatan, lewat perbuatan, mencela dengan perbuatan. Humazah mencela dengan perbuatan, ya, mencela dengan tangan. Mencela dengan tangan bagaimana? Cuma dengan memberikan isyarat, ya, isyarat dengan tangannya kepada orang yang ingin dia celah. Misalkan gimana Pak? Begini kata Bapak, ya, kan? Memberikan isyarat untuk mencela. Kamu tuh gak ada apa-apanya gitu kan? Ini bentuk daripada mencela, merendahkan, meremehkan, ya, mengolok-olok, ya, atau begini, gini, ya, kecil kamu itu. Kayak semut gitu kan. Nah, gak ada apa-apanya. Ini. Sementara lumazah adalah mengumpat atau mencela dengan perkataan. Ya, perkataan. Ya, baik di hadapan orang tersebut atau di belakang orang. Di belakang orang gimana? Ya, dengan cara menghibahnya misalkan, menjelaskan keburukan-keburukannya. Ya. Atau di hadapan orang tersebut merendahkan dengan perkataan, ya, mengumpatnya, mencaci makinya, merendahkannya, ya, lumazah, mencela. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi kepada Nabi SAW. Allah sebutkan di dalam surat Taubah ayat 58. Apa kata Allah? Wa minhum, terkait dengan lumazah, ya, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Siapa mereka ini, Pak? Di antara mereka kata Allah ada orang-orang yang mencelamu wahai Muhammad, mencela Nabi. Wa minhum man yalmizuka, di antara mereka ada orang yang mencelamu wahai Muhammad dalam urusan pembagian sedekah, pembagian harta rampasan. Siapa ini, Pak? Orang munafik. Ya, siapa dia? Sebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dia adalah Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah, yaitu, ya, di mana Dzul Khuwaisirah ini merupakan cikal bakal orang yang membawa ajaran Al-Khawarij. Ya, orang yang membawa ajaran Al-Khawarij. Kita tahu Khawarij kan orang radikal, Muslim radikal, Muslim yang mengajarkan apa? Kekerasan, Muslim ekstremis. Jadi Islam, di dalam Islam
Ya, bukan dalam Islam. Maksudnya pemeluk agama Islam itu ada orang-orang yang ekstrim. Ada. Jangan dikatakan tidak ada. Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta ini. Islam tidak mengajarkan ya apa kekerasan, tapi pemeluknya, orang yang mentafsirkan Islam itu, orang yang memahami ya agama Islam itu, ada orang yang memahaminya dengan cara kekerasan, dengan cara apa? Dengan cara saklek, dengan cara yang salah. Ya, sehingga pemahamannya keras, pemahamannya radikal dan nah, cikal bakalnya bermula dari Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi SAW bagi harta rampasan perang, lalu datang Dzul Khuwaisirah mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Ya Muhammad, katanya, "I'dil, wahai Muhammad, ya, berbuat adillah engkau. Berbuat adillah engkau, bagi itu dengan adil. Fa innaka lam ta'dil, engkau ini belum berbuat adil." Subhanallah, lancang banget di hadapan Nabi dan para sahabat. Kata Nabi SAW, "Celaka engkau. Ya, kalau bukan saya yang adil, terus siapa lagi yang adil?" Kata Nabi. Ya, kalau bukan saya yang adil, terus siapa lagi yang adil? Ya, enggak ada manusia yang lebih adil daripada saya. Nabi mengatakan demikian. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah siap mengusir pedangnya, Pak. Ya, "Da'ni adrib unuqahu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang itu, Dzul Khuwaisirah. Tapi apa kata Nabi SAW? Biarkan dia. Ya, biarkan dia. Kemudian kata Nabi SAW, ya, akan keluar dari orang ini, anak cucunya apa? Di mana kalian akan sholatnya itu luar biasa, puasanya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, bahkan ya kalian akan meremehkan sholat kalian di hadapan sholat mereka. Tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian akan meremehkan sholat kalian dengan sholat, dibandingkan dengan sholat mereka, kalian akan meremehkan. Subhanallah, Nabi mengatakan itu, Pak. Kalian para sahabat, ya, dengan sholat yang kalian miliki, kalian akan menganggap remeh sholat yang kalian miliki ini dibandingkan dengan sholat mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar sholatnya luar biasa. Maka ketika Abdullah bin Abbas mendebat mereka, orang-orang Khawarij ini, Pak, masuk ke camp mereka, masuk ke wilayah mereka, mendebat mereka, Abdullah bin Abbas melihat orang Khawarij ini jumlahnya 7.000 orang. Mereka ini subhanallah, kata Abdullah bin Abbas, matanya sayu, wajahnya pucat. Mengapa? Karena mereka setiap malam qiyamul lail, semangat qiyamul lail, ibadahnya kencang, puasanya kencang. Tapi apa? Mereka ini adalah, kata Nabi, apa? Kilabun nar. Mereka ini adalah anjing-anjingnya api neraka. Subhanallah, Nabi tegas itu. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, bahkan sholatnya mereka, puasanya mereka, para sahabat bisa-bisa merendahkan, meremehkan sholatnya di hadapan sholat mereka. Ya, karena saking luar biasanya mereka mempraktekkan sholat, praktekkan puasa. Tapi mereka menjadi kilabun nar. Kenapa? Karena memang memahami ayat Allah secara saklek, ayat Allah yang harusnya diterapkan untuk orang kufar, ya, tapi diterapkan untuk kaum muslimin, sehingga mereka orang Khawarij ini apa? Menghukumi orang yang berada di luar golongannya adalah kafir, selesai, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah kafir, hartanya boleh diambil, hartanya boleh dirampas, darahnya boleh ditumpahkan. Subhanallah. Ya, ini ciri orang Khawarij. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa sebutkan, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Wahai Muhammad, di antara mereka ini, yaitu Dzul Khuwaisirah, ada orang yang yalmizuka, mencelamu dalam bagian sedekah. Ya, fa in utu minha radu. Kalau mereka diberi, mereka baru ridha. Wa illam yu'tu, kalau mereka enggak diberi,
dari harta sedekah itu idahum yasfatun, ya, lalu mereka akan apa? Murka, marah, ya. Baik, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wailul likulli humazatin lumazah. Ya. Celaka bagi siapa? Bagi siapa saja yang mengumpat dan mencela. Mengumpat dengan perbuatan, mencela dengan perbuatannya, yaitu dengan memberikan tadi isyarat atau terlihat dari wajahnya yang masam misalkan, ya, atau terlihat dari wajahnya yang merasa tidak tidak setuju dengan semisalnya. Intinya dia tujuannya adalah untuk mencela dengan perbuatan, ya, dengan tangan, dengan wajahnya, atau mencela dengan apa? Perkataan. Mencela dengan perkataan banyaklah misalnya, ya, banyaklah contohnya, ya. Ya, bisa dengan ya tadi itu, ya, orang mengadu domba, mengriba, ya, merendahkan orang lain, mencemooh orang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini semuanya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, jemaah. Yang mencela-mencela seperti ini akan dihisab oleh Allah Taala. Dan ini merupakan kabirah min kabairid dzunub. Ya, perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Dosa besar. Ya, mencela dan mengumpat ini adalah perbuatan dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, ya, ancamannya sangat berat. Allah Taala sebelumnya juga mengancam dalam surat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika para sahabat sedang berkumpul, Nabi mengatakan apa? Dan saya kira semuanya kita sudah pernah mendengar hadis ini. Apa kata Nabi? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang merugi itu, kata Nabi? Saya yakin Bapak sekarang sudah pernah mendengar hadis ini. Sehingga para sahabat kemudian mengatakan, menjawab pertanyaan Nabi, ya Rasulullah, al-muflisu fina man laysa lahu dirham wala dinar. Orang yang merugi menurut pemahaman kami, kata para sahabat, adalah orang yang tidak punya uang dinar, tidak punya uang dirham, alias tidak punya harta. Lalu kata Nabi, orang yang muflis itu bukan seperti yang kalian pahami. Bukan itu. Orang yang muflis, orang yang merugi itu bukan seperti itu. Bukan orang yang tidak punya harta. Tapi orang yang merugi itu adalah, kata Nabi, orang yang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala infak, pahala yang sangat banyak. Lalu kata Nabi, apa yang pertama disebutkan sama Nabi? Tapi di samping dia membawa pahala-pahala yang begitu besar seperti gunung, tapi kata Nabi, waqad syatama hada. Ini pertama, Pak. Syatam. Ya, di samping dia membawa pahala tadi banyak, tapi dia suka dahulu di dunia mencela. Syatama itu mencela, mengolok orang lain, merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini juga Bapak sekalian dan kaum mahal, kalau kita punya, ya, bawahan lah kalau kita katakan, ya, kalau kita punya orang-orang yang bekerja sama kita, jangan kita rendahkan mereka. Mereka bekerja sama kita itu bukan berarti mereka adalah suruhan kita. Bukan berarti mereka adalah, ya, kita jadikan seperti budak. Ya, tidak. Yang kapan saja kita rendahkan, kapan saja kita bentak dia, kita bentak. Tidak demikian. Bahkan Nabi memuliakan khadim. Ya, Nabi memuliakan apa? Memuliakan pembantu. Kata Nabi SAW, ya, apa yang kau makan, kau berikan kepadanya. Ini kadang ada orang, ya, ada orang kaya punya pembantu, dia makan di restoran, pembantunya enggak, ya, makan yang ada di rumahnya, pembantunya beda. Subhanallah. Apa yang kau pakai, berikan dia pakaian yang sama. Subhanallah. Itu Nabi SAW memuliakan, ya, memuliakan pembantu. Ini pembantu, bukan budak. Ya, budak saja dimuliakan sama Nabi, apalagi pembantu ini kan manusia yang manusia yang merdeka. Ya, kadang orang cemooh, direndahkan, salah sedikit aja nggak boleh. Ya. Anas bin Malik saja 10 tahun membantu Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya, selama aku membantu Rasulullah 10 tahun, nggak pernah Rasulullah marahi aku sekalipun. Nggak pernah. Bahkan menanyakan kepada aku, Anas, kenapa engkau lakukan ini? Nggak pernah. Anas, kenapa terlambat? Ya, Anas, kenapa dan kenapa? Nggak pernah.
Nabi SAW. Ya. Ini kita terbantu ada orang yang bekerja sama kita, seolah kita jadi rajanya, ya, jadi rajanya. Seolah kita ya adalah nggak butuh siapa-siapa, ya, seolah kita memiliki segala-galanya, ya, merasa hebat. Tidak demikian jemaah. Waqad syatama hada, kata Nabi, dahulu dia pernah mencela orang lain, merendahkan orang lain. Kemudian kedua, wa akala mala hada, memakan harta orang lain, ya, dan seterusnya, ya. Maka orang yang seperti ini akan merugi. Baik. Kemudian yang kedua dari ayat ini, Allah Taala menjelaskan alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan, ya, jama'a, ya, dalam lain jama'a, yang banyak mengumpulkan, ya, harta, banyak mengumpulkan harta. Ya, sifat yang kedua adalah orang yang banyak mengumpulkan harta lalu dia menghitung-hitungnya. Subhanallah. Dia kumpulkan hartanya, dia letak hartanya di mana? Kalau dulu kan disimpan di peti, ya, simpan di berangkas. Kalau sekarang kan simpannya di rekening. Ya, sering dia hitung. Jama'a malan wa 'addadah, dan dia menghitung-hitungnya. Ya, siang malam dia hitung, dia lihat lagi, dia cek lagi saldonya, dia buka lagi rekeningnya, cek saldo. Kalau dia punya berangkas, dia buka berangkasnya, dia hitung lagi. Itu kerjaannya. Padahal hartanya nggak bertambah dan nggak berkurang, tapi dia suka menghitung, mengecek, ya, cek lagi, bentar-bentar ngecek, bentar-bentar hitung, ngecek. Ini menunjukkan orang yang sangat awal, ya, sangat betul-betul, ya, terhadap harta itu begitu begitu cinta, ya, begitu mencintai harta, ya, sampai kondisinya seperti itu, ya. Padahal harta tersebut, nah, sejatinya, ya, nah, tidaklah berkurang bagi dia setelah dia simpan tersebut. Ya, dia tidak menginfakkannya, tidak membelanjakannya ke jalan Allah Taala. Jadi benar-benar, ya, orang ini adalah orang yang benar-benar mengumpulkan harta. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Takatsur, alhaakumut takatsur, ya, telah melalaikan kalian, memperbanyak mengumpul harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian sampai kalian akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi, nah, kemudian yang ketiga adalah sifat yang berikutnya, yahsabu anna malahu akhladah, ya. Dia mengira, dia mengira di sini, ya'taqid, dia berkeyakinan. Yahsab di sini bukan artinya dhann, bukan artinya, ya, dia mengira, maksudnya dia mengira seperti dia berprasangka, bukan. Yahsab di sini adalah artinya dia meyakini, dia yakin anna malahu akhladah, bahwa hartanya dapat mengekalkannya, menjadikan dia kekal hidup. Imma hidup jasmaniyah, menjadikan dia kekal jasmaniyah, hidup di atas dunia ini, atau menjadikan dia akan terus dikenang dengan hartanya, ya, akan terus dikenang dengan hartanya. Yahsabu anna ma'alahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat menjadikan dia menjadi kekal, ya, dengan harta yang tumpuk, dengan harta yang dia cari, ya. Sementara umat-umat terdahulu dengan harta yang begitu besar, tidak ada yang kekal. Enggak ada yang kekal. Siapa di antara umat yang terdahulu yang memiliki harta? Bahkan hartanya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat menyamai hartanya. Ya, Qarun dengan harta yang dia miliki, bahkan kunci-kunci gudangnya tidak sanggup 40 orang yang tegap-tegap memikul kuncinya saja, kuncinya aja 40 orang yang tegap-tegap badannya nggak sanggup untuk memikul kunci-kunci gudang. Ya, kunci gudang doang.
bagaimana dengan isi gudang harta? Nggak ada orang yang dapat menyamai Qarun. Sampai manusia sekarang ini nggak ada yang dapat menyamai Qarun. Ya, saking banyaknya harta, Qarun. Lantas kemudian kita katakan, apa kok Qarun Allah abadikan dia? Tidak. Ya, Allah tenggelamkan dia ke dalam perut. Allah masukkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Qarun. Ya. Orang ini menganggap bahwasanya apa? Yahsabu annama law akhlada. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Fir'aun dengan jabatannya, dengan kekayaannya, ya, Haman dengan jabatannya, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun manusia yang dapat dikekalkan. Ya, baik hartanya mengekalkannya, ya, menjadikan dia kekal, ya. Dan hartanya dapat mengekalkannya, atau harta tersebut akan senantiasa bersamanya. Tidak demikian. Ya, ini Allah Azza wa Jalla sebutkan ada 3 sifat. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Lalu apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan di ayat keempat, kalla, ya, sekali-kali tidak demikian, bahwa kalian tidak akan dapat kekal di atas dunia ini. Harta kalian tidak akan dapat mengekalkan kalian. Ya, harta yang kalian tumpuk itu, yang kalian hitung-hitung, sejatinya semuanya akan apa? Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Ya, di sini ada qasam, ada sumpah. Wa izzati wa jalali, kata Allah, ya, demi keagunganku dan kemuliaanku, kata Allah, wallahi, demi Allah, la yumbadanna fil hutamah. Ya, dia benar-benar, manusia seperti ini benar-benar akan yumbadan, dicampakkan ke dalam api, ke dalam, ya, hutamah, ke dalam api neraka yang bernama hutamah. La yumbadanna fil hutamah, benar-benar akan dicampakkan ke dalam hutamah, ya, dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. La yumbadanna, ya, wallahi la yumbadanna fil hutamah, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sumpahnya dihilangkan, ya, maka yang terlihat ada la yumbadanna fil hutamah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma adraka mal hutamah. Apa yang kau ketahui? Ya, apa itu hutamah? Hutamah itu kalau kita lihat dalam bahasa kalau kita lihat terjemahan, hutamah itu, ya, adalah sesuatu yang menghancurkan, sampai sehancur-hancurnya. Tahattam, ya. Jadi api neraka itu apa saja yang masuk ke dalamnya maka dia akan menghancurkan sehancur-hancurnya, ya, akan menyiksa manusia yang masuk ke dalam api neraka tersebut, ya, sehancur-hancurnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa itu hutamah di ayat yang ke-6. Narullahil muqadah. Hutamah ini adalah neraka Allah. Di sini Allah menisbatkan neraka itu kepada zatnya. Narullah, apinya, neraka Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah ketika mengadab mereka orang yang tadi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sifatnya, Allah mengadab mereka dengan keadilan, bukan dengan kezaliman. Karena tidak mungkin Allah punya siksaan berupa api neraka lalu mengadab mereka dengan kezaliman, tidak mungkin. Allah pasti mengadab mereka dengan apa? Dengan keadilannya, ya, dengan keadilannya. Yang berhak untuk diadab maka akan diadab oleh Allah dengan api neraka. Narullahil muqadah. Bahkan sebelumnya, ya, ketika kita lihat kalla la yumbadanna fil hutamah, hutamah kita lihat, Pak, ya, lafaz hutamah dengan lafaz humazah, lumazah itu wazannya sama, timbangnya sama, Pak, ya, harakatnya sama, Pak. Hutamah dengan apa? Humazah, lumazah, ya, sama, dan harakatnya sama. Bahwa apa? Orang yang suka mencela, yang suka mengumpat, balasannya adalah hutamah.
lumazah, hutamah. Ya, humazah, hutamah, sama. Ini menunjukkan bahwa apa? Balasannya setimpal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, timbangannya sama. Humazah, lumazah dengan hutamah, ini menunjukkan keadilan, setimpal dia. Perbuatannya akan dibalas dengan yang setimpal. Ya, dibalas dengan yang setimpal. Humazah, lumazah itu apa? Ya, ini menunjukkan kepada saking banyaknya dia mencela, suka mencela, maka balasannya setimpal. Hutamah, itu api neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu apa itu hutamah? Narullah al-muqadah. Nar, api neraka Allah yang dinyalakan. Dinyalakan dengan apa? Dengan kayu bakarnya apa? Waquduhan nas wal hijarah. Ya, waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakarnya adalah, untuk menyalakannya adalah apa? Manusia dan batuan. Ya, batuan. Itulah yang untuk menyalakan api neraka Allah Taala. Ya, sebagai kayu bakarnya. Nabi SAW sebutkan bahwa api yang ada di atas dunia ini adalah juz'un min sab'ina. Ya, dia 1/70, ya, dari api neraka. Jadi api yang paling terpanas di atas dunia ini, dia baru 1 bagian dari 70 bagian dari api neraka. Padahal api yang terpanas di dunia ini untuk menyiksa manusia itu sudah cukup. Sudah cukup untuk membakar, membuat manusia itu gosong segosong-gosongnya, sudah cukup dengan api di dunia. Dan dia baru 1/70-nya dari api neraka. Bagaimana dengan api neraka Allah Taala? Ya, bagaimana dengan api neraka Allah Taala? Ya. Jadi api neraka itu, ya, 70 kali lipat lebih panas daripada api yang ada di atas dunia. Ya. Ada sebuah hadis yang kita sering mendengarnya, tapi hadis ini dhaif, ya, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hujjah bahwa Allah telah menyalakan api neraka, ya, sejak 1000 tahun. Kemudian dia berwarna, pertama kali berwarna apa? Merah. Lalu dari merah menjadi apa? Putih. Dari putih menjadi hitam. Ya, menjadi hitam. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, tidak bisa dijadikan landasan dalil. Hadis yang sahih adalah hadis yang tadi yang kita sampaikan, bahwa api neraka Allah, ya, itu 70 kali lipat lebih panas dibandingkan dengan api yang paling panas yang ada di atas dunia. Itu yang akan membakar manusia. Lalu api neraka tersebut yang dinyalakan, yang dapat membakar manusia, di mana manusia itu akan layum badan fil hutama, akan dicampakkan, wajahnya akan diseret tersungkur dengan api neraka tersebut. Di mana api neraka hutama tadi, allati tattali'u 'ala al-afidah, di mana api neraka tersebut, ya, siksaannya tattali'u 'ala al-afidah, sampai menembus jantung hati manusia, sampai menembus hati manusia. Tattali' artinya menembus, 'ala al-afidah, menembus hati-hati manusia. Sampai tembus, padahal kita tahu kan, hati manusia itu kan diliputi dengan, ya, di atasnya ada kulit, dilapisi dengan kulit terlebih dahulu. Nah, kemudian ada apa? Daging, setelah daging ada tulang, setelah tulang ada rongga lagi. Tapi itu semuanya apa? Tembus dengan api neraka tadi. Ya, jangankan api neraka, api dunia saja tembus. Ya, orang ketika terbakar tembus. Ya, allati tattali'u 'ala al-afidah, tembus ke dalam hatinya, masuk ke dalam hatinya api tersebut, membakar orang tadi. Innaha 'alaihim, lalu ayat ke-8, innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api neraka tersebut, ya, mengurung mereka. 'Alaihim mu'sadah, mengurung mereka. Jadi mereka terkurung dengan api neraka tersebut. Subhanallah. Ya, api neraka yang membakar mereka, dan mereka terkurung di dalamnya. Mu'sadah apa? Mughlaqah. Ya, mereka terkurung di dalam api tersebut.
Coba Bapak Ibu sekalian Allah Azza wa Jalla, bayangkan ketika seseorang waliyadzubillah ada orang yang terbakar di dalam mobil gitu ya, terbakar di dalam kamarnya, terkurung dia di dalam api. Bagaimana membayangkan? Sanggup kita membayangkan terbakar di dalam mobil, dia terkurung di dalam api yang berkobar-kobar yang membakarnya, ya, api neraka al-hutamah tadi, dan dia terkurung di dalamnya. Kata Allah Azza wa Jalla, innaha alaihim mu'salah. Lalu ayat yang terakhir Allah katakan fi amadin mumaddadah, lalu dia diikat di tiang-tiang yang tinggi, ya, atau dia terkurung, ya, di dalam ruangan yang ada tiang-tiang, di mana tiang-tiang tersebut dia tidak bisa lagi dapat melompat, terkurung sudah di dalamnya bersama api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, menjerit pun dia tetap saja dia tidak bisa diselamatkan, ya. Ketika dia diangkat, ya, maka dia berharap bisa keluar dari api neraka, tetapi ternyata dikembalikan lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diangkat, dikembalikan lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginilah kondisi orang yang suka mencela, suka mengumpat, ya, suka mengumpulkan harta, lalu dia menghitung-hitungnya, tidak mau membelanjakannya ke jalan Allah, tidak mau menginfakkannya, bakhil ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang kemudian adalah orang yang mengira bahwa hartanya dapat mengekalkan hidupnya. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan diadab oleh Allah Azza wa Jalla dengan api neraka hutamah, ya. Dia akan diadab oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, dan dia terperangkap dalam api neraka tersebut. Tidak ada lagi jalan keluar yang dapat menyelamatkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, api neraka tersebut ketika menyiksanya, membakarnya, menembus langsung ke hatinya, ke jantungnya, semuanya akan dimakan oleh api. Maka dari tafsir surah Al-Humazah ini, ketika kita membacanya pada saat salat, di luar salat, kita senantiasa ingat ada 3 sifat yang tercela disebutkan oleh Allah, di mana 3 sifat tersebut akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam api neraka, sehingga kita benar-benar berhati-hati, mewanti-wanti jangan sampai kita termasuk orang-orang yang, ya, termasuk orang-orang yang memperoleh atau yang, ya, memiliki 3 sifat tersebut. Baik jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari, ya, perbuatan-perbuatan yang tercela yang kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan kita diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini dapat saya sampaikan. Barangkali ada, ya, pertanyaan, saya persilakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana orang yang ambisinya dunia, yang ambisinya mengumpulkan harta yang banyak, tapi dia ada keinginan baik di balik usahanya dia. Maksudnya dia mengumpulkan harta yang banyak agar orang-orang, contohnya orang-orang yang mereka bisa bekerja, agar juga dia bisa mendirikan masjid dan sekolah-sekolah. Apakah dia masih masuk orang-orang yang tercela? Ya, baik. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, ketika ada orang yang punya ambisi mengumpulkan harta, ya, di satu sisi, di sisi lain dia punya keinginan pula dengan harta tersebut dia dapat membantu orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan. Setelah dia dapat membuka lapangan pekerjaan dari keuntungan-keuntungan yang dia miliki, lalu dia dapat membantu orang lain, bantu fuqara masakin, bahkan dapat membangun masjid cita-citanya. Maka yang seperti ini tentunya adalah, ya, tidak tercela. Nah, tentunya adalah, tidak tercela.
nah cita-cita yang seperti ini, yaitu cita-cita di mana dia dengan mengumpulkan harta tersebut ya dapat membantu orang lain, dapat ya membelanjakannya ke jalan Allah tabaraka wa taala. Tapi perlu diingat ya, walaupun dia tidak tercela dari satu sisi, tapi perlu diingat ada sisi lain yang harus diperhatikan ya. Orang yang mengumpulkan harta dengan kondisi tadi yang digambarkan, jangan sampai dia tersibukkan dengan mengumpulkan hartanya dengan niat untuk membantu orang lain, sementara ya dirinya sibuk mengumpulkan harta sehingga tidak lagi fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia mengumpul harta karena niatnya memang tadi ingin bantu orang lain, ingin bisa bangun masjid ya, sementara dirinya sendiri dia biarkan, ibadahnya tidak fokus, ibadahnya tidak bisa dengan khusyuk ya. Maka jangan sampai hal ini terjadi. Memang kondisi yang seperti itu justru yang lebih banyak menurut saya ya. Artinya apa? Mengumpulkan harta banyak-banyak, kemudian nanti insya Allah saya akan berzakat, saya akan berinfak, walaupun ya itu adalah lebih banyak kepada cita-cita. Artinya ketika Allah sudah berikan harta tersebut, ternyata dia nggak mau berinfak, infaknya sedikit. Yang tadinya katanya, ya Allah kalau engkau ya sukseskan saya, engkau dealkan saya bisa dapat ya proyek sekian, maka saya akan infakkan sekian. Ternyata deal proyeknya rupanya yang diinfakkan tidak sebagaimana yang dia janjikan. Ini kadang-kadang bisa terjadi kepada siapa aja, Pak. Ya, udah dapat nih harta, oh ternyata sayang juga ya kalau diinfakkan ya 600 juta. Padahal dia niatnya memang kalau saya deal nanti 2 miliar ya Allah, saya infakkan 100 juta dari keuntungan saya. Ternyata benar deal, tapi rupanya apa? Enggak 100 juta, sayang 100 juta, udahlah 10 juta aja. Ini ya bisa menimpa kepada siapa saja. Kadang kita suka seperti itu, Pak. Punya keinginan seperti itu, berjanji di hadapan Allah lewat hati kita, ya Allah kalau saya nanti begini, saya akan lakukan ini itu. Ketika Allah sudah tepati janjinya, atau ketika Allah sudah berikan apa yang dia inginkan, rupanya dia nggak menepati janji. Jadi silakan mengumpulkan harta, mencari harta, ya itu tidak dilarang oleh Islam. Apalagi punya cita-cita dengan harta tersebut dapat membelanjakan ya ke jalan Allah, membantu orang lain, fuqara masakin, membangun rumah Allah, ya membangun fasilitas ya untuk menuju kepada kebaikan, silakan saja boleh. Tapi perlu diingat, jangan sampai melupakan diri kita karena gara-gara untuk kepentingan orang lain. Kita dulu ya gara-gara ingin mengumpul harta sebanyak-banyaknya tadi, ingin membantu orang lain, kemudian kita ya sholatnya sehingga tidak fokus, ya sholatnya tidak jadi khusyuk lagi. Yang tadinya masih sempat untuk bermajlis ilmu, akhirnya nggak sempat lagi bermajlis ilmu. Ya, yang tadinya kita bisa ya tadinya kita bisa misalkan membaca Al-Quran, bisa berpuasa misalkan, sekarang sudah tidak lagi bisa. Nah ini perlu harus adanya kehati-hatian. Boleh dalam Islam ya mencari harta itu boleh, bahkan dianjurkan. Ya, bahkan bagian daripada apa? Ya, mencari nafkah untuk anak dan istri itu bagian daripada apa? Sedekah, ibadah, bagian daripada ibadah, dan dia masuk dalam kategori sedekah ya yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Tapi demikian. Nah, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Nah, Pak, silakan Pak. Dengan pertanyaan tadi, dia mengumpulkan harta dengan tujuan baik. Ya. Ada nggak ayat yang menyatakan bahwa bersegeralah bersedekah? Ada nggak ayat yang menjelaskan tentang bersegeralah kita untuk bersedekah? Nah, ayat secara umum, ya, nah Allah Tabaraka wa Taala mengatakan di dalam surat secara umum
Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam banyak ayat kita diminta untuk bersegera, ya, imma bersegera kepada ampunan Allah, imma bersegera kepada kebaikan-kebaikan, ya. Nah, di antaranya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang kehidupan dunia, Pak, di ayat 20. Nah, apa kata Allah? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya, nah, ketahuilah sesungguhnya kata Allah, kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sifatnya permainan, dan lahwun sifatnya adalah melalaikan, ya. Wa zinatun, ya, dunia itu adalah kehidupan yang perhiasan, ya, perhiasan seorang. Wa tafakhurun, dan membuat orang saling pamer, bangga. Nah, kalau bahasa kita sekarang agak flashing, ya. Nah, flashing, pamer, ya. Nah, tafakhurun bainakum, orang akan saling pamer dengan harta tersebut. Wa takatsurun fil amwal, dunia itu, nah, kehidupan dunia ini adalah, ya, orang akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, orang akan berlomba-lomba untuk memiliki banyak keturunan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, seperti apa dunia itu. Kata Allah Azza wa Jalla, kamitsali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, ya, seperti tumbuh-tumbuhan yang dihujani, disiram oleh air hujan, lalu tumbuh-tumbuhan tersebut bermekaran indah. Setelah itu apa? Dan tumbuh-tumbuhan itu tidak lama kemudian akan layu, lalu lama-kelamaan akan mati, kemudian dia gosong menghitam. Nah, itulah kehidupan dunia, ya. Lalu apa kata Allah? Wa fil akhirati adzabun syadid, kemudian kelak di akhirat ada azab yang sangat pedih dan ampunan Allah tabaraka wa taala. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Kemudian Allah katakan apa? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang dapat mengampuni kita, yang dapat menggugurkan, ya, dosa kita adalah dengan apa? Dengan sedekah. Nabi SAW sebutkan apa? Fas-sadaqatu tudfi'ul khati'atah. Nah, sedekah itu dapat menghapuskan dosa, ya. Dan dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyuruh kita bersegera untuk apa? Ya, untuk mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala, dihapuskan dosa-dosa kita. Maka masuk di dalamnya adalah apa? Ya, kita bersegera untuk bersedekah, bersegera untuk, ya, memperbanyak amal saleh. Dan Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain juga menyebutkan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kebaikan itu konteksnya sangat luas. Salah satunya adalah sedekah. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga mengatakan wasari'u ila maghfiratin. Dan yang lebih jelas lagi adalah di dalam surat apa? Ya, di dalam surat Al-Munafiqun. Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Ya, nah, dalam surat Al-Munafiqun Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ini ayat yang sangat jelas, lebih jelas daripada ayat tadi yang sebenarnya umum, Pak. Apa bunyinya? Nah, apa artinya? Wa anfiqu, bersegeralah kalian menginfakkan harta kalian. Ini, Pak. Mimma razaqnakum, dari apa yang kami berikan kalian rezeki. Ya, bersegeralah kalian menginfakkan harta kalian, ya, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian, kata Allah. Kalau sudah datang kematian, fayaqul rabbi laula akhartani, ya Allah, kenapa engkau enggak undur sebentar ajalku ini? Untuk apa? Disebutkan oleh Allah bukan untuk salat. Dia mengatakan apa? Ya Allah, kenapa engkau enggak undur sebentar aja, ya Allah? Sebulan, setahun lagi, ya Allah, baru engkau cabut nyawaku. Ya, atau 2 hari, 3 hari, sepekan lagi, ya Allah. Untuk apa? Fa'asaddaq, agar aku bisa berinfak, bersedekah. Ini, Pak. Kata para ulama, kenapa dia menyebutkan sedekah? Padahal ada amalan yang paling
utama dan dia merupakan tiang agama, itu apa? Salat. Tapi kenapa dia menyebut, kenapa Allah sebutkan sedekah? Ini menunjukkan bahwa amalan sedekah sangat penting, kata para ulama. Sehingga Allah sebutkan orang yang ketika sudah mendekati ajalnya atau bahkan sudah datang ajalnya, lalu dia minta untuk diundur agar dia bersedekah. Fa asaddaq wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Tapi apa? Ya, kalau sudah datang ajal, kata Allah, maka tidak ada lagi yang dapat bisa ditunda, walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sebentar. Nah, dari ayat ini surah Al-Munafiqun ya sangat jelas bagi kita bahwa ya kita disuruh untuk bersegera berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta kita, zakat daripada harta ya sebelum ajal menjemput. Ya, kalau sudah ajal menjemput maka tidak ada lagi angan-angan untuk bisa ditunda, atau bahkan ya angan-angan yang sudah tidak bisa lagi terrealisasikan ketika orang sudah dicemplungkan ke dalam api neraka. Apa kata Allah? Ya, menjelaskan tentang penghuni-penghuni neraka punya keinginan, punya angan-angan. Mereka mengatakan wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, kata Allah menggambarkan tentang penduduk api neraka. Wahum yastarikhuna fiha, mereka ya para penduduk api neraka menjerit, Pak, menjerit. Yastarikhun, as-sarah itu artinya apa? Menjerit sekencang-kencangnya, menjerit sejadi-jadinya, menjerit. Yastarikhuna fiha, berada di dalamnya menjerit-jerit karena siksa tadi kita lihat. Allati tattali'u 'alal afidah, api neraka itu dapat menembus hati mereka, kan gitu kan. Lalu apa? Mereka mengatakan Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini. Tujuannya itu apa? Hanya satu, Pak. Rabbana akhrijna na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini supaya kami bisa beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amalan yang dahulu kami lakukan. Ini menunjukkan bahwa mereka dahulu beramal bukan amal saleh. Sehingga ketika mereka sudah dibakar dalam api neraka menyesal, ya, menyesal dengan penyesalan yang tiada tara dan berangan-angan, ya Allah keluarkanlah kami agar kami bisa beramal saleh. Ya, salah satu bentuk amal saleh tersebut adalah apa? Bersedekah. Ya, salah satu dari amal saleh itu adalah berpuasa. Ya, salah satu amal saleh adalah memperhatikan urusan salat kita. Ya. Lalu apa kata Allah? Nah, ini sebagai penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, lalu apa kata Allah? Mentaubih mereka, mencela mereka, ya, merendahkan mereka sudah. Awalam nu'ammirkum, kata Allah, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah dahulu, kata Allah, kami telah panjangkan umurmu. Nah, ini membuat orang berada dalam api neraka, penghuni neraka itu ya udah menyesal, ditambah lagi penyesalan yang luar biasa. Diingatkan sama Allah, bukankah dahulu kami telah panjangkan umurmu, kata Allah. Yang harusnya dengan umurmu itu engkau jadi ingat, engkau ingat, engkau dapat ambil pelajaran dari umurmu itu, bahwa engkau hidup dengan umur yang panjang itu 60, 70, 80, bukan untuk hal yang sia-sia, bukan untuk hal yang main-main, bukan untuk hal yang sifatnya tadi sanagura lahun la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wa aulad. Bukan itu. Ya, kalian hidup di atas dunia ini bukan hanya dipanjangkan umurnya, bukan hanya untuk bermain-main bersenagura, ya, untuk beribadah kepada Allah. Sekarang engkau baru tahu, kata Allah. Sekarang engkau baru ingin beramal saleh, enggak ada lagi artinya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Lalu kata Allah lagi apa? Bukankah telah datang wa ja'akumun nadhir? Bukankah telah datang orang yang memberikan peringatan kepadamu? Ya. Engkau setiap Jumat datang, khatib senantiasa menyampaikan wasiat takwa, khatib senantiasa menyampaikan wasiat kebaikan, menyampaikan ini dan itu. Telah datang kepadamu orang yang memberikan peringatan, ya, mulai dari Rasulullah SAW, para sahabat dan seterusnya. Ya, khatib sudah menyampaikan kebaikan, memberikan peringatan tentang api neraka. Wa ja'akumun nadhir. Lalu apa kata Allah menutup ayatnya, Pak? Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir.
rasakan adab api neraka itu, kata Allah. Fama lidh-dhalimin min nasir. Tidak ada satu orang pun penolong bagi orang yang zalim, kata Allah Taala. Jemaah kata Allah Azza wa Jalla, ini mengingatkan kita akan kehidupan untuk diri kita masing-masing setelah kematian, kemana kita akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka Allah Taala. Allah Taala alam. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lewat Pak ya? Lewat sedikit. Jauh lewatnya kayaknya.